Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqina ma dhaqat inna wa farrajah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadin wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa fadlihi. Kita lanjutkan Kifayatul Akhyar, masih membahas tentang apa yang diharamkan bagi orang yang junub atau kondisinya junub, sampai pada perkataan wa qawluhu wa lubsu, begitu ya? Atau sebelumnya? Hah? Wa qala an-Nawawi. Oh gitu, kalimat itu ya. Berarti kepotong kemarin ya. Ini kepotong sama penjelasan tentang Qala Rafi'u fi syarhi shaghir. Oh, berarti mundur sedikit. Jadi ini nyambung dengan apa yang dibahas kemarin supaya kalimatnya tidak terpotong. Pembahasannya sebenarnya terkait dengan seseorang yang terkunci di dalam masjid. Masjid dengan tempat untuk bersuci itu terpisah. Dia terkunci di dalam masjid dalam keadaan junub. Bagaimana kemudian cara dia bersuci? Misalnya di dalam perkataan Imam Rafi'i sebelumnya, qala Rafi'u wal yatayammam bi ghairi turabil masjid. Dia tayamum, tapi tayamumnya tidak boleh pakai turab masjid, tidak boleh pakai debunya masjid. Imam Nawawi mengatakan tetap wajib dia tayamum. Di dalam baru kita lanjut kalimatnya. Itu kalimat yang terakhir begitu. Kalau seandainya seseorang terkunci dalam masjid dalam kondisi junub, bagaimana cara bersucinya? Ini kan terkuncinya bisa macam-macam kondisinya. Bisa karena terkunci, memang dia tertidur terkunci, atau memang dia tidak bisa keluar karena kondisinya kalau mereka keluar akan membahayakan. Kalau bapak ibu-ibu pernah ingat kasus misalnya Poso, kejadian Poso dan Ambon, itu tempat berlindungnya umat Islam adalah masjid. Dan kondisi masjid pada saat itu meskipun dekat tempat bersuci, airnya nggak ada. Di kondisinya memang nggak ada air, ditutup akses untuk mereka bersuci, diakses ditutup. Kejadian itu sama seperti kejadian orang-orang Palestina yang dilarang untuk berangkat ke masjid, bukan hanya Masjidil Aqsa, tapi masjid sekitar. Itu aksesnya ditutup. Akses apa yang ditutup? Akses air. Ya, mereka nggak bisa bersuci, nggak ada air, udah sulit air. Terus kemudian di masjid air nggak mengalir karena memang ditutup aksesnya dan lain sebagainya. Nah, kondisi itu bisa saja terjadi. Itu disebutnya di dalam kalimat
dalam kalimat di sini li khaufin ala nafsihi aw malihi. Ada kekhawatiran terkait dirinya, ada kekhawatiran terkait dengan hartanya. Sebagaimana dia harus bersuci? Jawabannya adalah Imam Rafi'i mengatakan dia bersuci bighairi turabil masjid. Bersuci dengan apa? Tayammum. Tapi tidak boleh pakai debunya masjid. Nggak boleh debu dari masjid. Debu dari masjid itu misalnya dari kalau dulu kan masih pakai tanah, atau dari dindingnya jika memang dipastikan berdebu, dan seterusnya. Tapi Imam Nawawi mengatakan tetap wajib dia tayammum meskipun bi turabil masjid. Di dalam kitab Syarh Shaghir, Imam Rafi'i mengatakan wa qala Rafi'i fi Syarh Shaghir innahu mustahab. Imam Rafi'i menegaskan dalam kitab Syarh Shaghir hukumnya mustahab. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib untuk tayammum. Dalam kitab Muhadzab, Imam Nawawi kemudian menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk tayammum dengan turab masjid. Ini berbeda dengan pandangan sebelumnya. Tapi ini termasuk yang kalau kemudian di Bapak buka Muhadzab, disebutkan bahwa ini adalah qaul yang paling kuat. Hukumnya apa? Haram. Imam Nawawi mengatakan hukumnya adalah haram. Haram dia tayammum dalam kondisi junub terkunci di masjid, itu pakai turab masjid. Haram hukum. Tapi boleh dia kemudian tayammum bima hamalat hurri, jika kemudian ada angin membawa debu, malah boleh, meskipun debunya itu mengarah ke arah masjid, yang diperkenankan. Nah, qaul ini qaul yang kemudian sempat kita bahas terakhir kemarin, misalnya terkait dengan penggunaan fasilitas masjid. Kemarin ngobrol terakhir sebelum setelah pengajian, ada alternatif yang baik dari para ulama kita. Ibu bapak yang kebetulan menjadi DKM masjid, kalau ada orang mengambil fasilitas masjid, khususnya misalnya air, kemudian airnya dibawa pulang, dia tidak wudhu. Kan kalau fasilitas masjid kan bisa dipergunakan di situ, wudhu gitu bisa. Bahkan sebagainya memperbolehkan mandi untuk persiapan sholat. Tapi ini enggak, bawa ember, terus kemudian dibawa pulang. Nah, bagaimana solusinya? Solusi terkait dengan masalah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau masjidnya adalah masjid wakaf nggak boleh, udah jelas, maka aturannya adalah aturan wakaf. Bagaimana kalau kemudian, nah itu kan gitu pertanyaannya, ini udah jadi kebiasaan di masyarakat, sudah turun temurun gitu dari dulu, ya. Jadi enggak sama, karena air PDAM ada yang diwakafkan. Saya pasang PDAM, saya wakafkan harta saya untuk pasang PDAM masjid, wakaf, ya. Nggak boleh, haram hukumnya dibawa keluar, haram, dibawa keluar nggak boleh, apalagi masang pipa. Situ ya, nyambung ke rumah, astagfirullah, yang bayar masjid, itu masalah. Nah, solusinya bagaimana? Mereka yang kemudian ngambil air dari masjid, maka dia bayar. Dia bayar, siapkan tempat pembayaran, bayar. Kalau mau ambil air, bayar. Itu solusinya. Nah, terutama solusi jika kemudian seluruh fasilitas air itu adalah wakaf. Nah, seluruh fasilitas masjid itu adalah wakaf. Jadi kalau statusnya wakaf, udah jelas wakafnya, sampai airnya juga wakaf, maka tidak bisa diperlakukan sembarangan. Solusinya bagaimana ya, bayar? Saya mengambil bayar, terus aman. Secara hukum aman, kecuali kemudian status airnya bukan air wakaf, atau tidak diketahui statusnya. Jadi belum jelas nih statusnya, masjidnya statusnya apa gitu ya, belum jelas. Atau kalimat yang terakhir kemarin yang saya sampaikan, mengambil dari kitab Mawsu'ah Fiqhiyah,
atau memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan catatan terakhir ini perlu yang harus digarisbawahi. Kebiasaan masyarakat yang tidak ditentang oleh ahli fikih, kebiasaan masyarakat tapi nggak ditentang oleh ahli fikih. Ahli fikih ini berarti orang-orang yang memang paham secara hukum dan hati-hati terkait dengan keputusan hukum. Tidak ditentang oleh ahli fikih, para ulama fikih di masa itu. Nggak ditentang. Tapi kalau sudah ada yang menentang, karena para ulama-ulama kita dulu itu ulama-ulama yang warok, wiroi, hati-hati. Mereka nggak sembarangan. Bahkan kemudian terkenal galak gitu ya. Untuk urusan hukum tuh galak. Zaman dulu tuh galak, guru-guru kita di masjid itu galak-galak. Jadi kemudian kita mengikuti mereka itu lebih aslah daripada kita mengambil keputusan sendiri, meskipun ada alternatif hukum. Orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu, guru-guru kita dulu di masjid itu ngelarang ambil air. Ya sampai sekarang harus dilarang ambil air. Meskipun mereka sudah nggak ada, harus dilarang ambil air, nggak bisa enggak. Kan mengikuti kebiasaan orang-orang tua dulu mengambil keputusan hukum. Ya nggak bisa dirubah gitu. Begitu kurang lebih seperti itu, nyambungnya seperti itu. Wa qauluhu, berikutnya ini sudah berbeda. Wa qauluhu wa lubsu, terkait dengan wal lubsu itu berdiam diri. Yaqtadi annahu la yahrumul murur fihi. Terkait dengan hukum lubs, berdiam diri, maka perlu ditegaskan bahwa melewati masjid itu tidak haram hukumnya. Kalau sekedar melewati saja tidak haram hukumnya. Oh jadi boleh ya lewat masjid, misalnya pintu masjid seberangnya rumah saya. Saya lewat doang. Ya udah nggak usah ceritanya lah, nggak usah dalam keadaan junub lah gitu ya, nggak usah dalam keadaan junub, dalam keadaan normal saja. Jadi masjid itu saya pakai lewat doang, padahal sebenarnya jalan lain ada. Cuman saya pakai jadi tempat lewat, karena rumah saya kalau lewat dekat tengah masjid itu lebih dekat daripada muter gitu ya. Pertanyaannya boleh apa enggak? Kita bahas. Harus dibahas, nggak bisa enggak. Iya harus dibahas. Kalau nggak dibahas jadi masalah juga. Gitu. Wa huwa kadzalik. Jadi itu tidak la yahrumul murur, itu tidak haram. Begitulah terkait dengan hukum murur lil ayat sebagaimana tercantum di dalam ayat. Jadi hukumnya tidak haram. Meskipun kondisinya tadi, tapi pertanyaannya apakah secara adab itu, balik lagi, hukum itu tidak berdiri sendiri. Orang sholat, ini sering saya sampaikan Bapak, laki-laki itu batasan auratnya dari pusar sampai lutut. Tapi bapak-bapak mau nggak diimamin sama saya sholatnya cuma nutupin pusar sama lutut? Bapak nggak mau Pak. Jadi secara hukum sah. Loh, secara adab gimana adabnya? Sah, hukum sah. Nggak ada yang mau bapak-bapak. Bapak-bapak nggak mau, apalagi ibu-ibu gitu ya. Ini model apa ini sholat gitu ya? Cuma nutupin antara pusar sampai secara hukum sah. Karena batasan auratnya adalah dari pusar sampai wa kama la yahrumu la yukrahu in kana lahu gharad. Sebagaimana tidak haram, tidak makruh juga lewat masjid sekedar murur, sekedar lewat, tidak makruh in kana lahu gharad, jika dia memiliki tujuan. Saya ambil contoh hukum terkait dengan tidak makruhnya ini ketika Nabi ini kan haid sama junub sama hukumnya. Tidak boleh masuk masjid, yang boleh hanya melewati masjid. Satu saat Nabi SAW memanggil istrinya yang haid ke masjid. Untuk apa? Untuk mengantarkan hambal. Hambal itu tikar alas. Habis itu keluar lagi. Jadi sekedar murur, hanya lewat saja. Hanya lewat. Ada tujuannya. Gharad ada tujuannya. La yukrah. Mithlu qaulil masjidi aqrabu fit thariq
Contohnya, kondisi masjid itu lebih dekat dijangkau di dalam jarak perjalanan. Jadi masjid itu lebih dekat, kalau muter jauh Pak. Jadi kalau masjid lebih dekat. Kita lanjut kalimatnya, belum beres. Wa in lam yakun lahu gharad, tapi kalau nggak ada tujuan apa-apa, kariha, makruh hukumnya. Makruh hukum. Qalahu fi rawdah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah taba'an lir-Rafi'i, ini mengikuti pandangan Imam Rafi'i. Wa qala fi syarhil Muhadzab, dikatakan dalam syarah Muhadzab, innahu la yukrah, tidak makruh, tidak dimakruhkan. Wal aula an la yaf'al, tapi yang lebih utama jangan dilakukan. Ini senada dengan makna terkait dengan adab ke masjid. Jadi meskipun kemudian jarak masjid, jarak rumah dengan memotong masjid, memotong jalan di tengah masjid dengan muter itu ternyata lebih dekat, tapi makruh membiasakan melewati masjid hanya sekedar untuk lewat. Makruh. Loh, kondisi itu kondisi apa? Itu kondisi biasa normal. Bukan kondisi junub, bukan kondisi haid. Itu kondisi normal. Jangan dibiasakan secara adab, itu jangan dibiasakan kayak di bawah. Contoh di sekolah saja, di Insan Kamil di bawah itu, masjid itu kan tengah-tengah kelas ada di sekitarnya. Karena kelasnya itu lurus gitu ya, dia masuk ruangan itu kelasnya lurus, ya lewat dia masjid. Makruh hukumnya kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan untuk sekedar lewat. Masjid itu bukan hanya sekedar lewat untuk tempat lewat, itu tempat ibadah. Nah, terkait dengan hal itu Imam Ghazali sudah menegaskan di dalam kitab adabnya bahwa terkait dengan hanya melewati masjid bighairi, ya, tanpa ada tujuan yang jelas, yang memang tujuannya memang penting sekali, maka makruh hukumnya. Nah, ini kalau bicara soal adab. Tapi dari segi hukum para ulama berbeda pendapat tentunya. Wakila yahrumul umur in wajada tariqan ghairahu, bahkan diharamkan lewat kalau ada jalan yang lain. Boleh jalan yang lain, ya jangan lewat gitu. Wa haitsu abara, kalau seandainya pun harus lewat dalam kondisi memang perlu ada keperluan memang penting harus lewat, sekedar lewat, fala yukalliful isra, nggak usah cepet-cepet, biasa aja jalannya. Wayamshi alal ada, jalannya terbiasa saja, nggak usah karena hanya sekedar lewat kemudian cepat-cepat atau buru-buru lewat. Qalahul Imam, ini disampaikan oleh Imam Al-Haramain. Jadi kalau ada kalimat qalahul Imam, berarti yang dimaksud adalah Imam Haramain. Fardun hukmu azkaril Quran lil junub. Berikutnya hukum terkait dengan zikir Quran bagi orang yang junub. Wallahu a'lam. Sampai di situ kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya bahwa sekedar lewat di masjid itu hukumnya makruh, bahkan ada yang mengharamkan. Tapi jika kemudian memang memiliki tujuan khusus, maka dibolehkan, dia lewat itu dibolehkan dengan tujuan khusus, ada tujuan. Jadi murur itu tidak sekedar murur. Bahasa murur in khafat talwithahu, khusus bagi yang haid, selama tidak khawatir mengotori masjid, dia boleh melewati masjid. Tapi bolehnya melewati masjid itu tidak titik sampai di situ. Ada penjelasannya. Jika memang dia punya tujuan yang khusus, dia boleh. Seperti contoh istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak ada tujuan khusus, maka hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengharamkan. Bahkan Imam Ghazali menegaskan, sekedar lewat untuk kemudian memotong jalan, hukumnya makruh. Imam Ghazali, sekedar lewat untuk motong jalan, hukumnya adalah makruh. Kan kita ngikutin tarekatnya Imam Ghazali kalau ada akhlak. Jadi untuk urusan itu boleh, makruh. Bahkan kemudian ada yang mengharamkan kalau ada jalan yang lain.
Wallahu a'lam. Sampai di situ, dan kita akan bahas tentang bagaimana membaca Al-Quran atau zikir Al-Quran, hukumnya bagi orang yang junub. Kurang lebih sama dengan orang yang haid. Kita lanjutkan dengan doa syarrul ain. Doa ini menjadi penting terutama di zaman fitnah. Zaman ini zaman fitnah di mana kita bertemu dengan banyak orang yang mungkin tidak menyukai kebaikan. Ini zaman fitnah, zaman PKI gitu ya. Nggak usah ragu-ragu kalau menyebut ini zaman kebangkitan PKI, nggak usah ragu-ragu. Karena negara ini sekarang sedang dipimpin di lingkungan lingkungan pemerintahan itu sama orang kiri semua. Kan orang kiri semua. Jadi kalau Abi mengulang-ulang bahasa PKI emang begitu. Atau saya lebih percaya sama gimana pun Pak dengan analisa orang-orang zaman sekarang yang mengatakan bagaimana mungkin PKI bangkit dan lain sebagainya. PKI jahat aja pokoknya, rusak aja pokoknya. Itu udah pasti. Nah, jadi salah satu yang kemudian bisa menjaga kita adalah doa syarrul ain. Ini percis kemarin kami di grup baru saja diijazahkan sebagian, jadi potongan dari doa syarrul ain. Tapi sebenarnya itu adalah bagian doa syarrul ain yang sudah kita baca. Jadi Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith itu minta kami untuk baca doa syarrul ain. Tapi bagian akhirnya, jadi ada beberapa bagian yang kemudian kami disuruh didawamkan. Beliau mengatakan harus dibaca, jangan dilepas. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu baca ini. Ini zaman memerlukan kita butuh perlindungan dari Allah. Di antaranya doa ini. Bi barakatil Fatihah, Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ghadabi wa 'iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyadurun. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bik wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan Ihya. Sampai pada kalimat fa'amma. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang sebenarnya pembahasan panjang. Salah satu dari tujuan perjalanan adalah untuk berharap sesuatu dari orang lain, berharap diberikan oleh orang lain, berharap mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang kita temui atau kita kunjungi. Ada catatan penting yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jangan sampai harapan dari pemberian itu bertolak belakang dengan tujuan pemberian orang yang memberi. Saya ulangi lagi kalimatnya. Kita berharap kan sebenarnya Imam Ghazali sejak awal sudah mengatakan
Dan itu diulang-ulang oleh Imam Ghazali. Bahkan kemudian kitab Syarah Hikam itu mempertegas kalimat yang keluar dari pandangan Imam Al-Ghazali, maksudnya yang ada pada pandangan Imam Al-Ghazali, bahwa kita ini diajar untuk tidak berharap pemberian orang lain. Ketika orang memberi kepada kita, maka itu adalah pemberian Allah buat kita. Tapi ketika kita kemudian berharap untuk diberi, berharap untuk dikasih, berharap untuk mendapatkan sesuatu, maka itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena sangat dikhawatirkan ketika kemudian kita berharap diberi, orang yang memberi itu memiliki pandangan yang berbeda terkait kenyataan diri kita. Dia menganggap kita soleh, dia menganggap kita baik, dia menganggap kita sempurna. Padahal kenyataannya kita nggak begitu. Katanya nggak begitu, Bro. Ini kalimatnya boleh saya sebut begini, kurang lebih kalimatnya. Kalau seandainya bapak-bapak tahu dibukakan sama Allah aib diri saya, mungkin bapak nggak bakal ngaji Pak di sini. Mungkin ibu-ibu nggak akan ngaji di sini. Kalau Allah bukakan aib diri saya, dibuka semua aib diri saya dibuka, maka mungkin ibu-ibu akan menolak mengaji di sini, bapak akan menolak mengaji di sini. Kenapa? Karena semua manusia punya aib. Yang aib itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Yang ketika aib itu dipandang oleh orang, bisa jadi kemudian berubah sikapnya. Orang itu berubah sikap, Pak. Iya kan, kenalnya cuma ketemu kuliah subuh, nggak ketemu harian, kita nggak bareng, Pak, nggak kelihatan. Satu saat orang bisa berubah ketika melihat kemudian bergaul dengan kita, baru oh itu gini, ternyata begitu. Berubah semua orang begitu. Jadi ketika orang kemudian kita berharap dia memberi, ternyata pemberian dari harap kita mengharap, ini mengharap kalimat yang digarisbawahi kalimatnya mengharap kepada orang. Ternyata pemberian yang dia berikan itu karena pandangan terhadap diri kita yang keliru. Maka Imam Ghazali mengatakan haram hukumnya menerima itu. Haram hukumnya menerima itu. Haram. La ilaha illallah. Sampai bahasanya begini. Ini bahasa sebenarnya saya ambil dari para ulama, dan ini kemudian saya sampaikan di pengajian. Saya ngambil dari beberapa guru yang soleh, yang baik. Kalau bapak-bapak ngundang saya ke majelis bapak-bapak, kemudian bapak-bapak tahu kasyaf nih, bapak-bapak tahu bahwa saya datang ke majelis bapak-bapak tuh butuh duit, nunggu amplop Pak, nunggu amplop terakhir. Maka bapak-bapak kalau bisa mengurungkan untuk mengundang saya. Itu saya dengar bukan dari satu orang, Pak, dengar dari beberapa orang yang kemudian mereka warok. Mereka tidak menolak pemberian, tapi mereka kemudian tidak ingin niatnya berubah. Ketika niat berangkat ngajar pengajian untuk dapat amplop, maka pada saat pertama ngaji sudah tidak berkah itu ilmu. Udah nggak berkah Pak ilmunya. Ya Bapak, kalau Bapak ngundang saya kemudian Bapak kasyaf ngelihat bahwa saya tujuan di situ untuk dapat amplop, mendingan nggak usah Pak, nggak jadi ngaji gitu ya, bubar aja pengajian. Makanya aneh kalau ada dai pakai DP. Aneh. Itu lebih parah lagi, Pak. Ini baru ceritanya. La ilaha illallah. Manajemen. Kayak artis. Pertama kali datang sudah tidak berkah ilmunya. Pertama kali datang udah gak berkah, Pak. Udah hilang keberkahan. Kita lanjut. Fa amma dzam fil mala'ah. Kita mundur sedikit, Pak. Fa dzammun nafsi fil khalwa ma'an nafsi huwal mahmud. Saya ulangi kalimatnya. Mundur sedikit aja. Fa dzammun nafsi fil khalwa ma'an nafs wa huwal mahmud. Mencela diri fil khalwati ma'an nafs, di dalam kesendirian, itu adalah terpuji. Kita mencela diri. Salah satu thariqah di dalam doa itu adalah kita di hadapan Allah mencela diri kita, merendahkan diri kita. Itu salah satu thariqah di dalam doa yang kemudian disebutnya sebagai muhasabah,
sebutnya sebagai bentuk salah satu dari bentuk doa, cara berdoa. Fa amadzam fil mala fa huwa ainur riya. Adapun dzam fil mala, maksudnya dzam itu merendahkan diri fil mala. Fil mala itu di dalam keramaian merendahkan diri gitu. Fa huwa ainur riya, itu adalah salah satu dari sikap riya yang sebenarnya. Dengan kata lain, pembahasan kita kan kemarin begini. Hati-hati ketika kita kemudian merendahkan diri, kita merendahkan diri gitu. Kita merendahkan diri di hadapan manusia, bisa jadi sebenarnya merendahkan diri itu bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk memuji diri. Dan itu mungkin saja terjadi. Memuji diri itu nggak boleh. Merendahkan diri itu dianjurkan. Tapi hati-hati. Kalau kita merendahkan diri di hadapan manusia, bisa jadi itu tujuannya untuk mengangkat diri kita. Bukan sebenarnya murni untuk merendahkan diri, Pak. Tujuannya supaya dipuji sama orang. Supaya ini soleh nih orang nih. Ini soleh nih, Masya Allah. Kayak Masya Allah. Bahasa itu tuh bahasa yang umum, Pak. Bahasa yang umum yang terjadi di masyarakat kita itu ya macam-macam gitu ya. Kondisi itu macam-macam. Illa idza awradahu iradan yahsul mustami'i yaqinan innahu muqtarifun lidzunub wa mu'tarifun. Kecuali jika dia melakukan itu, dia merendahkan diri, melakukan itu dengan cara seperti itu menimbulkan keyakinan annahu muqtarifun lidzunub wa mu'tarifun biha. Keyakinan bagi orang yang mendengar bahwa itu adalah merupakan pengakuan dari perbuatan dosanya. Jadi dia memang menceritakan kelemahan dirinya dan pengakuan bahwa dia berbuat dosa, mengakui bahwa diri. Jadi orang yakin, itu tujuannya orang itu nggak pernah, ya intinya nggak pernah berbeda. Apa yang kita lakukan dengan apa yang dianggap oleh orang itu sama. Saya merendahkan diri saya, tapi pada saat yang sama Bapak melihat bahwa saya memang sedang merendahkan diri saya. Saya misalnya ketemu dengan, saya pernah cerita bahwa Bapak, kami pernah hadir majelis Pak. Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia. Itu di dekat Masjid Kuba. Beliau itu punya tanah, rumah di tengahnya rumah. Itu setiap hari Jumat selalu bikin majelis ba'da Jumat. Majelisnya itu majelis qiraah Bukhari, Sahih Bukhari. Dan hanya dibaca saja, jadi keliling dibaca, beres dibaca, kemudian makan gitu. Jadi beliau selalu nggak boleh pulang, harus makan dulu. Beliau yang udah makan, jadi tidak boleh pulang, harus makan dulu. Jadi makan seperti biasa, makan itu rampan, itu makan kambing, setelah habis itu pulang. Dah, setiap beliau kemudian turun dari lantai 2, rumahnya 2 lantai, dan rumahnya biasa aja. Bukan rumah mewah kayak di Saudi Arabia. Rumahnya itu ditembok pakai semen kasar gitu ya. Yang rumah zaman dulu di Medina itu ada rumah kampung lama itu. Itu turun dari atas ke bawah, dari lantai atas, lantai 2 ke bawah itu kan udah nggak bisa jalan, digendong. Dan sepanjang beliau duduk di majelis itu nggak pernah ngangkat kepala, Jadi mundur kayak gitu. Tapi setiap kemudian kita datang sama beliau, saya ngomong, beliau tahu itu siapa, tahu kita siapa. Hanya begitu aja. Semua orang yang duduk di situ memandang tuh beliau tawadu. Dan memang aslinya beliau tawadu. Jadi hakikatnya beliau tawadu dengan pandangan orang itu tidak berbeda. Berbeda dengan orang yang kemudian seakan-akan dia mengeluarkan kalimat tawadu, tapi sebenarnya tujuannya untuk dipuji orang. Beda itu. Itu artinya ada terjadi perbedaan. Dan itu nggak boleh. Pandangan orang terkait kita atau terkait diri kita tidak boleh berbeda dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jika itu terjadi, Imam Ghazali mengkritik besar keadaan diri kita. Jadi nggak boleh pura-pura, nggak boleh basa-basi. Gitu. Bahasa Abi kan begitu kalau lagi itu. Sudah deh, nggak usah basa-basi, basi deh. Gitu.
Kita kalau ketemu Abi, terus tiba-tiba karena kepergok cium tangan, kata Abi, nggak usah cium tangan, basi gitu ya. Kenapa? Karena cium tangannya karena kepergok. Sebenarnya dia nggak mau ketemu Abi, tapi karena kepergok jadi cium tangan, kata Abi, itu basa-basi itu gitu ya. Dan itu pernah dikritik dalam maksudnya ke kita tuh pernah dibahas sama Imam Ghazali. Imam Ghazali itu tidak menyukai kita berpura-pura untuk menyapa orang dengan tujuan tertentu. Tapi sebenarnya nggak ada tujuan apa, maksudnya kita menyapa orang tapi nggak ada tujuan apa-apa gitu. Bu, mampir bu, pagi-pagi jam 6. Rumah belum disapu, belum mandi, masih pakai daster. Bu, mampir bu. Ngapain basa-basi begitu teh? Oh enggak, itu kan untuk pergaulan. Iya, jangan dibiasain. Sampai Imam Ghazali cerita tentang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu betulan assalamualaikum. Nanya gimana kabarnya, itu betulan harus nanya gimana kabarnya Pak, bukan untuk basa-basi. Kaifahalukum, gimana kabarmu, gimana kabarnya, sehat, gimana keluarga semua sehat. Pertanyaan itu bukan pertanyaan basa-basi, harus betulan nanyanya. Coba yang itu sampai lagi ngajar kita, hati kita tuh nggak boleh berbeda dengan mulut kita. Kalau mau nanya kabar ya hatinya emang nanya kabar, bukan hanya sekedar basa-basi. Masya Allah. Begitu Imam Ghazali ngajar kita tuh, nuntun kita tuh begitu. Wa dzalika mimma yumkinu tafhimuhu bi qara'inil ahwal. Yang kemudian setelah kita mengakui dosa, itu bisa jadi hal yang demikian itu termasuk hal yang mungkin dipahami lewat tanda keadaan kita. Tapi bisa juga membuat mereka ragu karena adanya tanda dari keadaan kita. Jadi setelah kita mengakui dosa bisa terjadi, bisa berbeda. Bisa pada saat yang sama kemudian memang ya dianggap kita betul-betul sedang mengakui dosa, atau bisa jadi mereka ragu bahwa kita sebenarnya sedang mengakui dosa. Kan muncul itu, pernyataan itu muncul, keadaan itu muncul. Jadi artinya apa? Imam Ghazali nyuruh kita harus hati-hati. Ngomong jujur hati-hati, ngomong jujur suruh hati-hati. Ngomong jujur suruh hati-hati Pak. Gak boleh basa-basi. Ya Allah ya Rabbi. Wa yumkinu talbisuhu bi qaranil ahwal, dan mungkin juga akan meragukan dengan pertanda keadaan. Wasadiqu bainahu wa bain Allah Ta'ala, orang yang jujur di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu anna mukhadi'atahu lillahi azza wa jalla aw mukhadi'atahu li nafsihi muhal. Bahwa menipu Allah dan menipu diri sendiri itu nggak mungkin. Orang yang jujur itu nggak akan mungkin menipu Allah. Orang yang jujur itu nggak akan mungkin menipu diri. Orang yang jujur itu tidak akan mungkin antara mulutnya dengan hatinya nggak sama. Orang yang jujur itu nggak akan mungkin antara mulutnya dengan hatinya itu tidak sama, baik di hadapan Allah atau di hadapan diri sendiri. Fala ya'ta'adzar 'alaihim ihtiraz an amsali dzalik. Maka bagi orang yang jujur sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit untuk apa? Untuk menjaga diri agar tidak tertipu. Tertipu dari apa? Dari sikap yang sebenarnya yang harus ditampakkan. Jadi kayak tadi, sikap tidak sebenarnya, merendahkan diri untuk dipuji, itu kan tidak sebenarnya. Kalau ingin merendahkan diri, ya rendahkan diri. Kalau itu memang sikap tawadhu, ya tawadhu dengan benar. Begitu maksud Imam Ghazali. Jadi orang yang jujur itu tidak akan tertipu. Dia akan betul-betul mengawal dirinya supaya terjaga lahir dan batinnya. Fahadha huwal qaul fi aqsamis safar. Ini adalah penjelasan tentang pembagian safar, perjalanan. Wa niyatil musafir, niat orang yang melakukan perjalanan. Wa fadilatihi, dan keutamaan di dalam perjalanan. Berikutnya kita akan bahas al-faslus tsani fi adabil musafir min awwali nuhubihi ila akhiri rujuihi. Bagaimana adab perjalanan ketika mulai berjalan sampai akhir perjalanan. Wallahu a'lam. Intinya Imam Ghazali sedang mengajar kita untuk hidup lahir dan batin itu sama. Ya, mudah-mudahan Allah tuntun kita. Lagi-lagi dikritik lagi Imam Ghazali. Kita disentil lagi tiap hari Mas Imam Ghazali. Ya kalau ngaji ilmu itu disentil lagi tiap hari. Tiap hari. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Kayaknya kita kan kecil aja gitu ya, nggak gede-gede, kecil gitu. Allah karim, nasallahu alaihi wasallam.
Kita lanjutkan Hizbun Nasr Al-Ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhat wajhan alladhi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullahi fathun qarib wa bashshiril mu'minin ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن جملة رأيت خاسر متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصلت نفسي من الخالق الأكبر من شر ما خاف وحذر من الجن والإنس ويحضرني عز جاره وجنة وتقدست أسماء ولا إله غيره. اللهم إني أجرك في نهور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم ومكر مكائدهم. أكفي نار من أراد بي أداوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا مهين. سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وأعاد سلطانك وعرف مكانك تحصلت بنا وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. أصدق نفسي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وثقتي ورجائي يا ذا المستغيثين يا درك المالك اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. اللهم شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كنة أبي شديد واكفني من الحد والحديد والبرد الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب الإكرام. أسألك بك ولا أسألك بحال غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ومنكم فتقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.